Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسlimin, ikhwafillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat yang patut kita syukuri adalah kesempatan kita bisa berkumpul dan duduk bersama di salah satu rumah-rumah Allah dalam rangka insyaallah untuk duduk di majlis ilmu, majlis zikir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan riyadhul jannah, taman-taman surga, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beberapa sahabat ketika beliau mengatakan, "Idza marartum bi riyadhil jannah farta'u." Apabila kalian berjalan melewati ke taman-taman surga, hendaklah kalian singgah. Maka para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Dan apa yang kau maksud dengan taman-taman surga yang kau perintahkan kami untuk singgah dan duduk sebentar di dalamnya? Maka Nabi mengatakan, hilakat dzikri, yaitu tempat-tempat di mana Allah Subhanahu wa taala diingat, majelis ilmu di mana di situ Allah disebut namanya dan diagungkan namanya. Kaum muslimin dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pula dalam kondisi hujan seperti ini yang sebagian mungkin besar manusia lebih memilih untuk tinggal di rumahnya. Kita datang ke tempat ini, salah satu rumah Allah, melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan kemudian kita duduk untuk mendengarkan di majelis ilmu. Dan mudah-mudahan ini merupakan suatu fadilah, keutamaan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi timbangan amal kebaikan bagi kita di hari kemudian nanti. Kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pembahasan kita di malam hari ini atau kesempatan kali ini adalah, dan seterusnya insyaallah kita akan mengkaji tentang sirah an-nabawiyah. Di dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai bab pembuka atau bab awal dari kajian mengenai sirah an-nabawiyah, yaitu hal yang berkaitan tentang maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkaitan tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khitanuhu wa tasmiyatuhu wa khitanuhu, dan bagaimana pemberian nama Nabi sallallahu alaihi wasallam serta bagaimana berkaitan tentang proses khitannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itulah hal-hal yang perlu untuk kita bahas. Berkaitan tentang maulid atau kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan membahas tentunya tentang hal-hal yang penting. Yang pertama, tahun kelahiran Nabi, bulan kelahiran Nabi, kemudian tanggal kelahiran Nabi dan hari kelahiran Nabi. Yang kedua tentunya tempat kelahiran Nabi. Yang ketiga, hal-hal yang terjadi ketika lahirnya Nabi. Yang keempat, nanti kita akan tahu siapa wanita yang paling berjasa dalam proses membantu kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam kita sudah mengerti bersama. Sesungguhnya ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah, dinikahkan oleh ayahnya Abdul Muttalib dengan seorang wanita. Ketika itu Abdullah berumur kurang lebih 25 tahun dan dipilihkan untuk dia seorang wanita yang mulia dari keluarga yang sangat terhormat bernama Aminah binti Zuhrah bin Kilab
yang ketika itu disebutkan dalam beberapa riwayat umur beliau 18 tahun. Maka terjadilah pernikahan ini, dan di antara adat masyarakat Arab, khususnya orang-orang Quraisy ketika itu, bahwasannya seorang pengantin laki-laki setelah dia menikah tidak bisa membawa pengantin perempuan kecuali tinggal 3 hari di rumah perempuan. Maka ayah Nabi pun menjalani adat ini, tinggal di rumah milik ibunda Nabi SAW, Aminah binti Zuhrah bin Kilab. 3 hari setelah lewat dari adat sebagaimana masyarakat Makkah menerapkan, dibawalah Aminah ibunda Nabi oleh Abdullah ayahnya ke rumah yang telah disediakan oleh kakek mereka, yaitu Abdul Muttalib, oleh kakek Nabi SAW Abdul Muttalib untuk mereka. Dan ketika beberapa hari setelah dibawa ke rumah yang telah disiapkan oleh ayahnya Abdul Muttalib, di sini kemudian datang berita dari Madinah. Ini riwayat pertama. Riwayat yang kedua, datang perintah langsung dari Abdul Muttalib, ayah beliau, memilih di antara hampir 10 anaknya, karena kita tahu waktu itu ayah Nabi Abdullah memiliki kurang lebih 9 saudara laki-laki, 10 dengan beliau. Di antara saudara beliau yang paling tua bernama Al-Harith, kemudian Az-Zubair, kemudian Abu Talib, kemudian Abu Lahab, kemudian Al-Abbas, kemudian Muqawwam, Ghaidah, Safar, kemudian Abdullah dan Hamzah. Inilah putra-putra Abdul Muttalib. Di antara 10 putra Abdul Muttalib ini, mereka tidak lahir dari satu ibu, tapi dari 2 ibu. Yang sekandung ada 3, kalau dari kalangan laki-laki. Yaitu yang pertama adalah Az-Zubair, yang kedua Abu Talib, yang ketiga Abdullah. Karena itu nanti Nabi akan dititipkan kepada kepada Abu Talib, karena dia saudara kandung dari ayahnya Abdullah. Sementara yang lain-lain saudara dari bapak tapi tidak dari ibu. Karena istri Abdul Muttalib ada 2. Adapun putrinya, putri Abdul Muttalib atau bibi-bibi Nabi berjumlah 6 orang. Bibinya berjumlah 6 orang. Di antara 10 paman Nabi SAW yang masuk Islam hanya 2, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib, yang kedua adalah Asadullah Hamzah bin Abdul Muttalib, singa Allah Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau berdualah yang masuk Islam. Tetapi manusia yang paling kuat membela Nabi, menjaga Nabi, merawat Nabi, 42 tahun beliau menjaga, merawat, membela Nabi SAW, Abu Talib, yang nama aslinya Abdu Manaf bin Abdul Muttalib. Abu Talib ini panggilannya. Kenapa dipanggil Abu Talib? Karena Abu Talib punya 4 orang putra, 2 orang putri. Anak tertuanya bernama Talib. Karena dia memiliki anak yang paling tua Talib, orang Arab biasa memanggil seseorang sesuai dengan anak yang paling tua. Maka dia dipanggil dengan nama Abu Talib. Seluruh putra Abu Talib itu masuk Islam kecuali Talib. Yang pertama bernama Talib, yang kedua adalah Aqil, atau sebagian riwayat mengatakan Uqail, yang ketiga Ja'far, yang keempat Ali. 4 orang putra Abu Talib ini memiliki jarak umur, kata para ulama, 10 tahun. Jadi ketika Nabi diangkat menjadi Nabi, umur beliau ketika itu 40 tahun, beliau seumuran dengan Talib. Aqil ketika itu berumur 30 tahun. Ja'far ketika Nabi diutus sebagai Nabi umurnya 20 tahun. Ali berumur 10 tahun. Sehingga ketika beliau masuk Islam, Ali bin Abi Thalib adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak, karena umurnya baru 10 tahun. Ali dan Ja'far termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Aqil masuk Islam tapi nanti di Fathu Makkah. Sementara Talib memiliki kisah yang unik. Dia disebutkan oleh para ulama, kisah hidupnya berakhir ketika perang Badar. Ketika orang-orang Quraisy memaksa dia dan saudaranya Aqil bin Abi Thalib
untuk memerangi saudara sepupu mereka Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka waktu itu belum memeluk agama Islam, dipaksa untuk perang melawan sepupunya. Keluarlah beliau berdua, tetapi di dalam perjalanannya setelah terjadinya perang, Aqil termasuk dari orang-orang yang ditawan oleh kaum muslimin, dan dia kemudian ditebus oleh pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dan Ali sendiri yang menyeret saudaranya Aqil ketika setelah perang Badar. Tapi Talib, tidak ada orang yang tahu kisah hidupnya setelah perang Badar. Kemana perginya? Sebagian para ulama mengatakan Talib dia tidak mau memerangi Nabi sehingga dia kabur dari medan perang Badar. Begitu perang ini terjadi, dia kabur. Tidak ada yang tahu kemana dia lari. Apakah ke arah timur Irak atau ke arah barat Syam, atau dia berlari ke Yaman? Tidak ada yang tahu. Intinya tidak ada orang yang mengetahui bagaimana akhir kehidupan Talib bin Abi Talib setelah perang Badar. Jadi kisah hidupnya Talib, sepupu Nabi, putra terbesar Abu Talib, itu berakhir di perang Badar. Ini semua riwayat menyebutkan di buku sirah, selesai sampai di sini. Tidak ada yang tahu setelah perang Badar kemanakah dia. Sementara yang sisanya masuk Islam. Aqil masuk Islam di Fathu Makkah, sementara Ja'far dan Ali termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam dan membela Nabi SAW semenjak di Makkah. Kaum muslimin dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu Nabi ayahanda Nabi Abdullah membawa ibundanya Aminah, beberapa hari setelah pernikahan ini, tidak sampai 10 hari, datang perintah dari ayahnya Abdul Muttalib untuk pergi. Riwayat pertama mengatakan pergi memimpin kafilah dagang Quraisy menuju negeri Syam. Negeri Syam sekarang itu maksudnya adalah 4 negara. Baik itu Suriah, Yordania, Libanon, dan Palestina yang sekarang dinamakan oleh sebagian orang auzubillah dengan Israel. Dulu 4 negara ini disebut dengan negeri Syam. Karena itu 4 negara ini pada asalnya bukan negara Arab. Di zaman Nabi, di zaman awal Islam, dan di zaman sebelum Islam, yang disebut dengan Jaziratul Arabiyah, negeri Arab, itu adalah sekarang negara yang kita sebut Saudi, dengan tambahan 3 negara, yaitu Amman, Bahrain, dan Yaman. 4 negara inilah dulu disebut dengan Jazirah Arabiyah. Selain 4 negara ini bukan disebut dengan Jazirah Arabiyah. Begitu Rasulullah wafat, para Khulafaur Rasyidin kemudian berhasil membebaskan di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berhasil bersama para sahabat membebaskan Jazirah Arab kembali dari kekuatan murtadin. Maka kekuatan Islam menjadi kuat dan pada akhirnya menaklukkan wilayah-wilayah yang dekat dengan Jazirah Arab, termasuk Syam, termasuk Irak, termasuk Persia, termasuk Mesir, termasuk seluruh wilayah Afrika Utara yang sekarang 6 negara masih memakai bahasa Arab dan dianggap negara Arab, padahal mereka negara Afrika, yaitu Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Mauritania, dan apa satu lagi? Maroko, Maghrib. 6 negara ini sampai hari ini masih memakai bahasa resminya bahasa Arab. Orang menganggap ini negara Arab, padahal bukan negara Arab. Mereka negara Afrika, karena berada di benua Afrika. Yang asli Jazirah Arab, kalau kita baca di dalam kitab-kitab sejarah, asli Jazirah Arab itu adalah 4 negara yang kita sebutkan, baik di zaman Nabi atau sebelum zaman Nabi. Tapi begitu di zaman Khulafaur Rasyidun dan setelahnya, perluasan Islam ini semakin besar, maka negara Syam, negara Irak menjadi musta'arabah, negara yang diarabkan, sehingga mereka sekarang dianggap negara Arab. Padahal hakikatnya orang Syam sampai detik hari ini mereka mengatakan kami bukan Arab. Kami, para orang Suriah mengatakan, ada salah seorang ikhwah kuliah di Madinah, kemudian di dalam dialog dia dengan salah seorang dari Suriah mengatakan, antum harus tahu, sesungguhnya asal muasal kami itu sebenarnya bukan dari orang Arab. Kami ini bangsa bernama bangsa Assyria. Karena itu negara kami dinamakan sekarang Suriah.
Tetapi ketika datang penaklukkan Islam, kami musta'arab, diarabkan oleh kekuatan Islam di zaman Khulafaur Rasyidin. Jadi bahasanya ya bangsanya berbaur, akhirnya dominanlah masyarakat Arab Muslim menempati wilayah-wilayah ini sampai detik hari ini. Masyarakat Afrika Utara itu asalnya bukan penduduk Arab. Kalau Mesir, penduduk aslinya terbagi dua. Ada yang berkulit putih, itu disebut dengan bangsa Qibti, atau itulah penyebab kenapa Mesir disebut dengan Egypt. Dari bahasa Arab Qibti dilatinkan jadi Egypt atau Egypt. Sementara ada bangsa hitamnya. Jadi 2/3 penduduk Mesir itu putih, 1/3-nya itu hitam. Nah, yang hitam ini berdekatan dan berbatasan dengan daerah Sudan. Mereka ini bangsanya namanya Nobi. Orang-orang Nobi asalnya. Sementara penduduk Afrika Utara yang menempati Tunisia, Aljazair, Libya, Maroko, Maghrib, itu semuanya Mauritania, itu asalnya nama penduduknya adalah Barbar. Suku Barbar. Karena itu orang Barat menamakan Islam, orang Islam itu dengan orang Barbar. Kenapa? Karena sebelum datangnya Islam, sebelum kaum muslimin berhasil mengalahkan barbar di Afrika Utara, barbar ini bangsa yang tidak bermoral, bangsa yang kanibal, bangsa yang kejam, bangsa yang tidak punya akhlak dan sopan santun. Tapi begitu mereka masuk Islam, justru mereka yang menaklukkan Eropa, mereka yang menaklukkan Spanyol, Portugal, setengah dari Perancis. Karena kebencian mereka terhadap suku yang tadinya tidak punya akhlak dan moral, membuat mereka sakit hati orang-orang Barat. Bagaimana umat Islam bisa membuat bangsa yang tidak beradab menjadi bangsa yang begitu besar kekuatannya, dan pada akhirnya memberikan sumbangsih besar terhadap kemajuan di Barat, yaitu tepatnya di Andalusia yang sekarang Spanyol, Portugal, dan setengah dari Perancis. Jadi orang Barat mengatakan Islam di Eropa itu dibawa oleh orang-orang barbar. Karena hampir 2/3 pasukan Tariq bin Ziyad yang berhasil mengalahkan pasukan Visigot pimpinan Raja Roderick dari orang-orang Goth Spanyol waktu itu adalah orang-orang barbar, orang-orang asli Afrika Utara yang sudah memeluk Islam. Ini hal yang penting untuk kita ketahui sebagai dasar kita mempelajari sejarah Islam. Jadi kalau ikhwah sekalian membaca Jazirah Arab, jangan langsung dibayangkan Jazirah Arab ini sampai ke mana? Mesir. Jangan sampai dibayangkan Suriah, Lebanon. Jangan sampai dibayangkan Irak. Jangan. Jazirah Arab itu sekarang Saudi Arabia ditambah 3 negara yang hampir bersentuhan dengan dia, yaitu Aman, Bahrain, dan Yaman yang saling bergandengan. Jadi kalau kita lihat peta Jazirah Arabia seperti ini. Inilah Jazirah Arabia. Adapun Irak yang di sini, kemudian Syam yang di sini, ini bukan pada hakikatnya awalnya Jazirah Arabia. Tetapi kemudian ketika datang para Khulafaur Rasyidin dengan kekuatan Islam yang kuat, maka seluruh wilayah ini menjadi wilayah Islamiyah Arabiyah, menjadi wilayah Islam yang berbahasa Arab, yang kemudian bercampur dengan masyarakat Arab, dan kemudian zaman ini dianggap mereka sebagai negara Arab. Jadi Teluk itu dianggap sebagai negara Arab seluruhnya. Kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, maka kemudian datang perintah dari kakek Nabi Abdul Muttalib kepada Abdullah putranya untuk memimpin kafilah. Bahasa kita mungkin karavan dagang ya, jumlahnya mencapai 200 sampai 150 paling sedikit, sampai 300 ekor onta, dikawal oleh biasanya 100 sampai 150 orang laki-laki yang bersenjata untuk menghindari perampokan di tengah jalan. Dan biasa karavan atau kafilah atau ir dalam bahasa Arab ini dipimpin oleh kepala suku atau orang yang terpandang. Maka di sini Abdul Muttalib karena beliau sudah sepuh menunjuk putranya Abdullah, ayah Nabi SAW, sebagai pemimpin kafilah. Berangkatlah beliau. Pertanyaannya mungkin di sebagian kita bertanya, loh kenapa Abdullah tidak protes? Ayahanda, saya kan baru menikah, pengantin baru. Kenapa tidak suruh saudara saya Abu Talib atau Al-Abbas atau Az-Zubair atau Al-Harith atau yang lainnya? Kenapa mesti saya?
Di zaman itu, seorang ayah apabila ingin memuliakan putranya, ingin mengasihi putranya, justru diberikan tugas yang itu menandakan kemuliaan. Dan memimpin suatu kafilah zaman itu adalah suatu kemuliaan. Maka ketika Abdul Muttalib menunjuk anaknya Abdullah, tandanya dia memuliakan dan menyayangi Abdul Muttalib melebihi putra-putranya yang lain. Inilah yang menyebabkan Abdullah ayah Nabi meninggalkan istrinya. Baru tidak kurang 10 hari mereka menikah, rela ditinggalkan. Dan pada akhirnya, ikhwafillah azakumullah, riwayat mengatakan beliau pun berangkat memimpin kafilah dagang ini. Sesampainya tapi di Madinah, kita tahu perjalanan dari Makkah menuju Syam itu akan melewati Madinah dulu. Karena Madinah letaknya di atasnya Makkah. Jadi Yaman, Makkah, Madinah, di sini Syam. Jadi harus melewati Madinah. Ketika sampai di Madinah, beliau memerintahkan seluruh kafilah untuk berhenti. Karena beliau ingin mengajak kafilah ini istirahat di keluarga ayahnya. Karena kita tahu Abdul Muttalib, ibunya, berarti neneknya Abdullah, itu orang asli Madinah, dari suku namanya Bani Najjar, dari kalangan Khazraj. Karena itu ketika Nabi hijrah nanti ke Madinah, yang pertama kali menyambut Nabi, itu adalah orang-orang Bani Najjar dari kalangan Khazraj. Mereka rela menjadikan rumahnya tempat tinggal Nabi. Siapa di antaranya? Sahabat dari Bani Najjar, Abu Ayyub Al-Ansari, Khalid bin Zaid An-Najjari. Kemudian termasuk Anas ibn Malik beserta ibunya Ummu Sulaim, itu dari Bani Najjar. Ayah tirinya yaitu Abu Talhah Al-Ansari, Bani Najjar. Jadi banyak sahabat yang punya kekerabatan sebenarnya dengan Nabi dari mbah putrinya Nabi. Karena ibunya kakek Nabi bernama Abdul Muttalib, itu orang Madinah bernama Salma. Salma bintu Zaid itu anak kepala suku Bani Najjar di Madinah. Jadi beliau ini punya tanah disediakan oleh neneknya. Saat itu panen kurma, maka Abdullah sambilan sebelum melanjutkan perjalanan ke Syam, berhenti di Madinah atau nama-lamanya Yathrib. Di situ beliau kemudian mengambil sebagian kurma untuk sebagai bekal tambahan untuk didagangkan di negeri Syam. Tapi qadarullah beberapa hari singgah di Madinah, beliau diserang oleh penyakit, sakit. Maka semakin lama kafilah ini berhenti di Madinah. Semakin hari semakin parah sakitnya Abdullah, dan pada akhirnya dia pun dirawat sebentar di sana. Akhirnya dalam keadaan dirawat seperti itu, dia berangsur-angsur baik dan pada akhirnya bisa melanjutkan perjalanan sampai ke Gaza, Palestina sekarang. Itu puncak atau ujung perdagangan orang-orang Quraisy zaman itu di Gaza, Palestina. Setelah Damaskus, setelah Amman yang ada di Yordan, nanti Damaskus, nanti Gaza terakhirnya. Maka setelah berdagang ke Gaza, dia pulang. Di tengah perjalanan sakitnya kambuh. Maka kafilah ini pun terus merawat ayah Nabi dan berhasil sampai ke Madinah kembali. Singgahlah di keluarganya beliau yang bernama Bani Najjar di Madinah ini untuk kedua kalinya. Ini lebih lama lagi karena menyembuhkan penyakit yang memang sudah dari awal diderita. Maka semakin hari semakin berat sakitnya, pada akhirnya wafat dan meninggallah Abdullah bin Abdul Muttalib, ayahanda Nabi di mana? Madinah. Dikuburkan di komplek perumahan Bani Najjar di rumah seorang bernama Nabigah. Di rumah seorang bernama Nabigah, kuburan ayah Nabi kemudian berada. Berita meninggalnya ayah Nabi ini itu sampai ke keluarganya setelah 2 bulan perjalanannya. Artinya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Aminah sudah merasa di janinnya ada sesuatu. Sehingga pendapat paling kuat, ada 2 pendapat tentang apakah Rasulullah itu ketika lahir ayahnya masih hidup atau sudah meninggal. Pendapat pertama mengatakan ayahnya masih hidup. Nabi meninggal ayahnya ketika beliau berumur 2 bulan. Pendapat ini dhaif wa waham, keliru dan salah fatal. Pendapat yang paling kuat mengatakan Nabi itu lahir dalam keadaan yatim.
Ini yang paling kuat karena ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang sama-sama kita hafal, kita baca di dalam surat Ad-Duha. Di dalam surat ayat Duha ayat 5 atau 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam yajidka yatiman fa'awaka." Tidakkah Allah, kami kata Allah Subhanahu wa taala, menemukan engkau wahai Muhammad dalam keadaan yatim dan kami yang merawatmu, kami yang menjagamu setelah itu. Ini lebih kuat dengan ayat ini. Jadi jumhur ulama mengatakan bahwasannya ayah Nabi meninggal di saat Nabi masih berumur 2 bulan di perut ibunya. Kemudian ana sedikit ngasih faedah kepada antum. Para ulama Islam dalam kitab-kitab fikih mengatakan ya khilafillah, man huwal yatim? Siapa itu anak yatim? Supaya kita tidak latah memberikan zakat, sedekah dengan mengatakan zakat kepada anak yatim, orang sudah kumisan. Sudah kelas 3 SMA kumisan, sudah kita kasih, oh ini buat anak yatim. Maka definisi yatim harus jelas. Kita boleh ngasih kepada dia, tapi tidak lagi kepada anak yatim. Kepada orang yang memang membutuhkan bantuan begitu. Tapi dia bukan anak yatim. Karena yatim dalam definisi ulama fikih Islam mengatakan al-yatim man faqada abahu wa huwa dun man faqada abuhu atau man faqada abuhu wa huwa dunal bulugh. Siapa saja seorang anak mau laki mau perempuan yang meninggal ayahnya bukan ibunya. Di dalam Islam enggak ada istilah piatu. Di dalam Islam nggak berlaku kalau ibunya meninggal selama ayahnya masih ada, karena nafkah itu ditanggung oleh ayah. Karena itu yang jadi masalah dalam Islam kalau bapaknya meninggal, baru seorang anak disebut dengan yatim. Nggak ada, di kita ada istilah piatu. Nah, sementara kalau dalam Islam hanya ada yatim, karena kaitannya tentang nafkah seorang anak. Karena itu para ulama Islam mengatakan yang disebut dengan yatim adalah orang yang meninggal ayahnya atau seorang anak yang meninggal ayahnya dan dia belum lagi mencapai umur baligh. Kalau sudah mencapai umur baligh, dia tidak lagi dinamakan yatim karena dia sudah mumayyiz. Orang yang sudah berakal, sudah memiliki tanggung jawab ibadah, mukallaf, dia tidak lagi dinamakan dengan yatim. Nah, ini yang perlu kita ketahui, ikhwafillah azakumullah, walaupun di Indonesia mungkin secara umum siapa saja yang kehilangan ayah yatim sudah. Kalau ibu berarti piatu, kalau dua-duanya yatim piatu. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian begitu mendengar berita ini di saat beliau sudah dikuburkan di Madinah, kemudian barang-barang Abdullah dibawakan oleh kafilahnya melanjutkan karena sudah tidak lagi terlalu jauh antara Madinah dan Makkah, tidak akan ada gangguan terlalu berlebihan di sini. Mereka pun lalu membawa barang dagangannya, begitu sampai ke Madinah, begitu sedihnya Aminah mendengar berita ini, ikhwafillah azakumullah. Dan pada akhirnya beliau pun di dalam kitab-kitab sirah membuat suatu syair yang sangat menyentuh hati, menggambarkan betapa kesedihan hatinya. Dia merasa bahwasanya baru beberapa saat dia bertemu dengan suaminya dan pada akhirnya dia harus kehilangan selama-lamanya. Karena itu nanti kalau kita lihat di dalam pembahasan selanjutnya, ketika bab masalah ziarahnya Nabi bersama ibunya ke kuburan ayahnya di Madinah dan meninggalnya ibunda Nabi di Abwa, itu tidak ada penyakit apapun yang kita temukan. Ibunda Nabi Aminah berangkat dalam keadaan sehat, berada di Madinah selama 2 bulan bersama Nabi SAW di keluarganya Bani Najjar, disambut dengan hangat oleh keluarganya Bani Najjar. Tetapi kemudian di situ dia sakit. Penyebab sakitnya, kalau bahasa sekarang, para ulama yang menulis sirah di belakangan mengatakan apa yang dialami oleh ibunda Nabi Aminah akan dialami oleh semua wanita di dunia ini ketika dia melihat kuburan suaminya untuk pertama kali. Jadi dia baru ketemu sama orang, suaminya hanya 7 hari, 8 hari. Setelah itu dia lihat lagi kuburannya. Maka shock inilah, atau kesedihan yang luar biasa inilah, membuat dropnya kesehatan ibunda Nabi, yang pada akhirnya keluarganya di Madinah melarang waktu itu pulang sampai kondisinya pulih. Tapi beliau memaksa untuk tetap pulang ke Madinah, ke Mekah dari Madinah. Di dalam perjalanan 100 kilo baru perjalanan pulang dari Makkah menuju Madinah di sebuah kota atau desa bernama Al-Abwa. Jaraknya masih 100 kilo. Artinya mereka masih akan menempuh perjalanan 350 kilo dari Abwa ini menuju Makkah.
Disinilah kemudian beliau Aminah bintu Wahab bin Zuhra bin Kilab, ibunda Nabi, menghembuskan nafas terakhirnya. Tidak ada ulama yang memastikan apa sakitnya ibunda Nabi. Tapi ulama-ulama yang menulis sirah nabawiyah di belakangan menuliskan apa yang dialami oleh ibunda Nabi adalah kesedihan yang mendalam karena apa? Untuk pertama kali dia melihat suaminya lagi setelah meninggal, itu bukan lagi wujudnya tetapi kuburannya. Jadi kesedihan yang luar biasa. Kemudian ikhwafillah yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimulai dari hal yang paling besar sehingga ke hal yang paling kecil. Hal yang paling besar tidak banyak perbedaan para ulama, tetapi semakin kecil nanti semakin besar perbedaannya. Ana mulai dari hal yang paling besar, di mana Nabi dilahirkan. Ini hal yang besar ya. Artinya hal yang bisa disepakati oleh semua orang. Tidak akan mungkin ada ulama mengatakan Nabi dilahirkan di Mustahil. Di Indonesia, jangankan Purworejo, di Indonesia nggak mungkin. Di Jazirah Arab yang lain selain kota Makkah nggak mungkin. Karena peristiwa kelahiran Nabi, nanti kita masuk. Intinya sepakat para ulama, Nabi dilahirkan wulida bi Makkah, dilahirkan di kota Makkah. Ini kesepakatan, tidak ada perbedaan para ulama masalah ini. Masalah tempat kelahiran, yang pertama tidak ada perbedaan. Nabi dilahirkan di kota Makkah. Sehingga kita tanpa ragu katakan di mana Nabi dilahirkan? Di kota Makkah. Nah, parsialnya yang ada perbedaan. Pecahan dari di Makkahnya di mana? Itu ada perbedaan. Di rumah siapa? Itu ada perbedaan. Riwayat pertama mengatakan Nabi dilahirkan di kota Makkah, di rumahnya Abu Talib, di perkampungan Bani Hashim. Ini riwayat yang masyhur dari beberapa riwayat yang ada. Nabi dilahirkan di rumah milik Abu Talib di perkampungan Bani Hashim. Jamaah sekalian, dulu kalau kita lihat Makkah, antum sekali waktu buka ya di YouTube sejarah Makkah dari masa ke masa. Kalau antum lihat nanti dari sejarah Makkah dari masa ke masa, dulu Makkah atau Ka'bah menjadi sentral dari Makkah ini. Ini Ka'bah di sini, nanti ada 12 kabilah Quraisy atau suku Quraisy itu tinggal berblok-blok seperti ini. Ini Bani Hashim, ini Bani Makhzum keluarganya Abu Jahal, ini Bani Adi keluarganya Umar, ini Bani Taim keluarganya Abu Bakar dan seterusnya. Jadi mereka menjadikan Ka'bah ini sentral, tengah-tengahnya. Jadi dulu orang seperti orang tua kita zaman dahulu, kalau kita ziarah ke rumah orang dulu, belakang, depan, tetangga, dapat itu sedulur semua. Sekarang tidak. Kakak udah di sana Purworejo bagian utara, karena dapat tanahnya murah di sana. Dulu orang tua kita tidak seperti itu. Memerintahkan anaknya itu untuk tinggal berdampingan dengan orang tua. Sehingga dulu kita tidak heran. Kita bertanya, Pak D, Pak Le, oh ini sepupu ini, dan seterusnya. Keluarga semua. Begitu pula orang-orang Arab zaman dahulu. Tidak mungkin berpisah dengan kabilahnya. Nah, Nabi dilahirkan di rumah Abu Talib, di perkampungannya, perumahannya Bani Hashim keluarga Nabi SAW. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, dan ini yang perlu ana tekankan sedikit, perlu ana jelaskan sedikit. Dan ini kalau antum ketik tempat Nabi dilahirkan akan keluar, langsung keluar, gambarnya akan keluar. Yang kedua, sebagian riwayat mengatakan Nabi dilahirkan di satu rumah milik khusus disediakan bagi pemimpin Makkah oleh orang-orang Quraisy. Di suatu rumah di Safa dekat Ka'bah. Jadi kalau orang sa'i antara Safa Marwah, di dekat itu ada rumah. Disediakan oleh orang-orang Quraisy bagi pemimpin mereka. Kala itu pemimpin Makkah adalah kakek Nabi Abdul Muttalib. Maka dia yang memakai rumah dinas ini bahasa kita sekarang. Disitulah kata riwayat kedua Nabi dilahirkan. Rumah ini sekarang berubah menjadi perpustakaan. Siapapun yang pernah umroh atau haji, kalau pembimbingnya itu kurang teliti, dia akan mengatakan di sini Nabi dilahirkan. Sekarang jadi perpustakaan. Sehingga ketika tahun 2003-2004 ketika ana di sana di Saudi, ketika datang musim haji, kita disuruh oleh kampus waktu itu atau sekolah untuk melamar pekerjaan. Dilamarkan oleh mereka, nanti tes, psikotes, kemudian tes wawancara, dan kita dilihat ini bakatnya orang ditempatkan di mana, entah nanti di Mina, entah di Arafah, Muzdalifah,
atau di Ka'bah sendiri atau di tempat itu di perpustakaan itu untuk menghalangi orang datang ke tempat itu. Karena ternyata yang paling banyak datang ke tempat itu termasuk orang Indonesia. Orang Indonesia, orang India, Pakistan, Bangladesh, Asia Tengah, Turki yang paling banyak datang ke sana. Antum tahu datangnya untuk apa? Ana yang menjaga waktu itu tempat itu dikasih polis lain. Tempat itu besarnya kurang lebih perpustakaan ini sebesar masjid ini. Tidak masuk tempat akhwat, tidak masuk. Ini panjangnya dua lokal ini, lokal masjid. Panjang rumah itu. Dan kita kasih polis lain waktu itu kebetulan ketua kita dari mahasiswa S2 dari Universitas Ibnu Saud di Riyadh. Beliau jadi ketua tinggi besar, jenggotnya banyak Masya Allah. Nah beliau yang jadi ini memberikan 2 meter jaraknya. Tapi ada saja orang yang berani nerobos dan kemudian melempar sesuatu. Setiap hari kita buka pintu perpustakaan ini dan kita mengumpulkan surat. Surat yang datang berbagai macam bahasa. Ada bahasa Urdu, ada bahasa Asia Tengah, maksudnya orang-orang Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan. Kemudian ada bahasa Turki, ada bahasa Inggris, ada bahasa macam, dan ada bahasa Indonesia. Anda tidak akan cerita bahasa lain, Anda cerita bahasa Indonesia. Maka Anda bacalah satu surat yang ada Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ditulis 7 atau berapa kali salawat kepada Nabi. Wahai Rasulullah, aku bertawassul kepadamu, aku meminta agar aku diberikan anak. Ana langsung berpikir subhanallah, betapa jahat dan bodohnya pembimbing orang ini. Dia di Baitullah, Baitullahnya di sini nih. Ini Ka'bah di sini. Mereka berdoa ke arah perpustakaan ini. Sakit dan miris dah hati antum. Rumah Allah di muka bumi ditinggalkan, dibelakangi, dan mereka berdoa menghadap ke perpustakaan ini. Anggaplah ini tempat kelahiran Nabi, tapi apa artinya dengan Baitullah? Di Baitullah ada multazam antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, tempat yang disebut oleh Nabi dengan multazam, tempat mustajab, di mana seseorang kalau bergelantungan berdoa dengan sungguh-sungguh, Allah kabulkan doanya. Kenapa nggak di situ? Di dekat masjid, di dekat Ka'bah ada Hijr Ismail, tempat di mana orang bisa berdoa, salat kemudian berdoa. Seluruh Ka'bah pun bisa menjadi tempat yang mustajab. Ditinggalkan menghadap. Anda sampai berpikir subhanallah, Bu, Pak, itu loh Baitullah, Ka'bah Baitullah. Bapak doa di sana saja. Enggak, saya ingin di sini Mas. Ini kan tempat kelahiran Rasulullah. Ana hanya bisa astaghfirullahaladzim. Mau diusir orangnya bisa 20 orang yang datang, 30 orang di musim haji. Karena jumlah jamaah haji kita Indonesia ini orang yang pertama kali datang dan orang yang paling terakhir balik. Antum kalau di Saudi, di Mekah tinggal di musim haji, pertama kali antum lihat rombongan haji orang Indonesia. Dan terakhir kali rombongan haji yang pulang antum lihat orang Indonesia. Karena jumlahnya itu paling banyak. Hampir mencapai berapa? Waktu itu tahun segitu ya, kurang lebih 15 tahun yang lalu berarti kurang lebih. Atau berapa belas tahun, 13 tahun yang lalu, 2003-2004. Itu masyarakat Indonesia mungkin hanya 200 berapa puluh juta. Jadi jatahnya 250 ribu. Jamaah haji yang mendengar informasi tahun itu. Nah sekarang mungkin lebih daripada itu membeludaknya karena itu perluasan. Nah ini, jadi ini dua pendapat tentang di manakah di kota Mekah Rasulullah dilahirkan, tapi di manakah Nabi SAW tempat Nabi dilahirkan di kota Mekah. Jadi pendapat pertama mengatakan di rumah Abu Thalib di perkampungan Bani Hashim. Yang kedua di salah satu rumah milik pembesar Quraisy yang disediakan untuk pemimpin mereka yang berada di Safa, yang itu sekarang diyakini oleh sebagian besar mayoritas kaum muslimin sebagai tempat kelahiran Nabi dan sekarang sudah berubah menjadi perpustakaan. Nah ini. Kita lanjutkan ya ikhwafillah azakumullah, setelah kita sepakat, para ulama sepakat beliau dilahirkan di kota Mekah, sekarang tahun kelahirannya. Tahun kelahiran Nabi SAW itu disebut dengan Amul Fil, tahun gajah. Tahun kelahiran Nabi itu disebut dengan tahun gajah. Apa penyebabnya? Penyebabnya seluruh kitab-kitab sirah menjelaskan li'annahu wulida fi 'amil ladzi hadatsa fihi haditsatul fil. Karena Nabi dilahirkan di tahun yang terjadi di dalamnya peristiwa penyerangan pasukan bergajah ke kota Mekah.
Berapa hari, berapa bulan jaraknya? Ini yang perlu kita benar-benar kita ingat. Peristiwa penyerangan pasukan Abrahah ke kota Makkah itu terjadi di bulan Muharram tahun 571 Masehi. Terjadi di bulan Muharram tahun 751 Miladiah atau Masehi. 571 Miladiah atau Masehi. Di bulan Muharram. Dan ada yang mengatakan di pertengahan bulan Muharram. Maka keluarga Nabi tidak mengingat tanggal kelahiran Nabi. Tapi mereka mengingat berapa hari jarak peristiwa penyerangan pasukan Abrahah ini dengan hari lahirnya Nabi. Disebutkan penyebab peristiwa ini adalah bahwasannya Abrahah datang dengan membawa berapa? Hampir mencapai 40, riwayat yang lain 60.000 pasukan. Yang di situ banyak pasukan berjalan, ribuan pasukan berkuda, dan hanya kurang lebih 14 jenderal-jenderal dari pasukan Abrahah ini yang memakai dan menunggangi gajah. Karena orang Arab tidak pernah melihat gajah, antum bisa catat ya. Orang Arab, apalagi orang Makkah khususnya, nggak pernah lihat gajah sih. Karena itu saking besarnya peristiwa ini, karena mereka lihat pasukan ini membawa gajah, maka mereka namakan pasukan ini dengan Jaisul Fil, pasukan bergajah. Padahal yang pakai gajah cuma 14 panglima dan komandonya saja. Jadi tidak semua memakai gajah. Salah satunya Abrahah memakai gajah putih yang sangat besar dan sangat bersih. Jadi benar-benar sebelumnya gajah ini dirawat oleh pemiliknya dan dibeli oleh Abrahah untuk dia menyerang Ka'bah. Nah, pasukan ini kemudian bergerak terus dan terus, berusaha dihadang oleh beberapa orang-orang raja-raja kecil Arab ditaklukkan sama Abrahah. Salah satunya yang ingin menghalangi Abrahah untuk menghancurkan Ka'bah, sahabat dari kakek Nabi bernama Dzunafar. Salah seorang raja Yaman, namanya Dzunafar, sahabat kakek Nabi Abdul Muttalib. Dia kalau datang ke Makkah haji dihormati, dijamu oleh kakek Nabi Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kalau pergi berdagang ke Yaman, yang akan menyambut dan akan menyediakan tempat tinggal adalah Dzunafar. Mereka ini saling menghormati. Karena itu begitu marahnya kakek Nabi melihat Dzunafar ini nanti akan menjadi penunjuk jalan bagi pasukan Abrahah sampai ke pinggiran Ka'bah, sampai ke pinggiran kota Makkah. Sampai pasukan ini terus bergerak dari Yaman memasuki Taif dan kemudian terus melewati Taif, sampailah dia ke daerah antara Muzdalifah dan Mina. Orang yang pernah haji antara Muzdalifah dan Mina, atau orang yang pernah umroh diajak, kalau pembimbingnya jeli, pembimbingnya mengerti sirah, dia akan menyatakan ketika melewati suatu lembah atau tempat bernama Wadi Muhassir. Namanya Wadi Muhassir antara Muzdalifah dan Mina. Besok antum kalau haji atau umroh, kalau ada pembimbing, beritahukan, ingatkan dia, tolong ingatkan kami di mana Wadi Muhassir, di mana pasukan Abrahah dihancurkan oleh Allah dengan burung yang berjumlah ribuan bahkan puluhan ribu yang dikirimkan oleh Allah dari arah Laut Merah. Di mana? Nanti akan ada tulisan Wadi Muhassir. Disinilah pasukan Abrahah dihancurkan oleh Allah. Jarak antara Wadi Muhassir dengan Mina itu kurang lebih 3-4 kilo. Jarak antara Mina dengan Ka'bah kurang lebih 7 kilo. Berarti 10 kilo sebelum masuk ke kota Makkah, pasukan Abrahah sudah dihabisi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika pasukan ini sampai di Wadi Muhassir, disitulah mereka menawan, mengambil, merampok tidak kurang dari 2-3 ribu onta kambing milik orang-orang Quraisy. Antum tahu satu onta itu cukup buat 100 orang. Karena pasukannya di 40 ribu butuh ternak yang banyak untuk makannya. Dia rampok dan rampas. Di antara ribuan onta kambing yang dirampok ada 200 onta milik kakek Nabi Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mendengar perbuatan ini, dia pun lalu menyuruh penduduk Quraisy dengan mengatakan, Ya ma'asyara Quraisy, wahai penduduk Quraisy, naiklah kalian ke puncak-puncak bukit. Kita tahu jamaah sekalian, antum kalau punya mbah atau punya orang tua yang berumur 70-an dan dia pernah haji, tanya, bagaimana gambaran kota Makkah zaman dahulu, Ka'bah zaman dahulu
dengan Ka'bah sekarang ini. Dulu kalau kita pelajari sirah Nabi, orang pernah berhaji tahun 60-an, 70-an, 80-an, di 90-an. Orang yang pernah haji di tahun itu, dia akan masih kebayang, betapa susahnya Nabi naik ke Gua Hira. Karena dia lihat dari Ka'bah sendiri perbukitan itu masih jelas. Zaman sekarang karena perluasan yang memang harus dari pemerintah Saudi, banyak bukit yang dihancurkan. Sehingga Makkah ini, khususnya Ka'bah ini, kalau kita baca di kitab-kitab sirah, dia dikelilingi oleh perbukitan, pegunungan. Kita dan anak kaget, di mana bukit dan gunung? Jadi anak-anak kita yang belajar sejarah nggak tahu. Maka kalau antum punya apa di rumah, tolong cetakkan anak-anak kita Ka'bah dari masa ke masa. Antum ajarkan, ini dulu tahun segini ini Ka'bah bentuknya gitu. Lihat tuh gunung-gunung kelihatan. Itu antum browsing aja di internet, itu akan kelihatan. Bahwasanya di tahun 60-50 itu kelihatan. Belakangnya Ka'bah itu langsung perbukitan. Bangunan itu di atasnya gunung-gunung, bukit-bukit. Jadi ketika kita cerita ke orang, Nabi SAW naik ke Bukit Safa, masih ada mungkin bentuknya. Maka memang kota yang dikelilingi oleh pegunungan dan perbukitan. Kalau sekarang tidak, antum keluar, Masya Allah, gedung, Hotel Hilton, nggak di mana bukit. Mungkin butuh jauh untuk datang ke tempat yang namanya bukit. Pada akhirnya, ikhwafillah yang mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka kemudian berkumpul di wadi namanya Wadi Muhassir. Disinilah kakek Nabi Abdul Muttalib mendatangi Abraha dan terjadi dialog yang sangat masyhur di kitab-kitab sirah yang terjadi antara Abraha kakek Nabi, Abdul Muttalib kakek Nabi dengan Abraha penguasa Yaman.